Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Ilmu Minati bersama saya Muhammad Edri Virjotolo sebagai admin channel. Nah, di video kali ini kita bakal bahas cara membuat battery pack lithium 12 volt ya, menggunakan baterai seperti ini ya. Ini namanya baterai lithium tipe 18650 ya. Bisa kalian beli di online shop dengan yang baru ya. Yang baru itu 50.000 atau yang sekenanya tuh sekitar 10.000 sampai 15.000-an tergantung kapasitas dan kondisinya ya. Nah, kenapa saya menggunakan baterai lithium? Karena yang pertama, baterai lithium itu mudah didapat ya, dan yang kedua itu karena murah ya. Nah, murah ini karena baterai lithium sudah banyak digunakan ya. Nah, dan yang ketiga itu karena ringan ya. Baterai lithium ini kalau dibandingkan dengan aki ukuran 12 Ah 12 volt itu beratnya 4 kilo ya. Sedangkan kalau dirakit pakai baterai lithium yang kayak gini, ini nggak nyampe 1 kilo ya. Itu bedanya jauh banget kan antara 4 kilo dengan kurang dari 1 kilo. Nah, dan yang kelima ya, yang kelima itu DOD-nya atau depth of discharge-nya lebih memuaskan daripada aki ya. Sebagai contoh aja, aki 12 Ah sepeda listrik yang paling bagus ya, Cilwi mereknya, itu ada kodenya 6DZF12. Artinya dari 12 Ah itu yang boleh dipakai itu hanya 6 ampere aja. Jadi kalau misalnya dipakai 12 ampere itu aki nggak sehat, artinya penggunaannya nggak sehat, nggak bisa awet sampai bertahun-tahun. Paling syukur-syukur 3 tahun masih bisa lah ya, walaupun itu udah soak-soak sedikit. Sedangkan kalau menggunakan baterai lithium ini dia punya DOD yang lebih dari 100% ya. Semisal kapasitasnya itu kemarin saya bikin 48 volt 3 Ah ya, videonya di pojok untuk skuter saya itu cuma 3 Ah, tapi saya pakai 15 ampere ya, itu masih aman. Dipakai 1 jam itu gaspol terus, aman aja. Jadi dari 3 ampere dipakai 15 ampere itu berarti 5 kalinya ya, lebih dari 100% dari kapasitasnya. Makanya ini sangat efisien banget kalau pakai batu lithium ya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu karena baterai lithium itu punya rentang umur yang lebih jauh ya, yang lebih awet ketimbang aki. Kalau aki itu ya, kalau nggak salah sih rentang umurnya 1 sampai dengan 3 tahun ya. Kalau baterai lithium itu dia bisa sampai 5 tahun bahkan hingga 10 tahun ya. Kalau penggunaannya tuh yang ringan-ringan aja ya kayak buat power bank aja atau buat lampu emergensi itu bisa sampai 10 tahun. Oke, daripada penasaran, yuk kita lanjut tonton videonya hingga selesai. Dan buat kalian yang suka kan channel seperti ini atau punya sejenis, jangan lupa klik tombol subscribe biar sama-sama kita dukung channel ini agar menjadi lebih baik lagi. Oke, let's check it out. Oke, untuk bahan pertama ini ada baterai lithiumnya ya. Ini saya pakai baterai lithium bekas copotan dari laptop dan powerbank ya. Ini ada yang kapasitas 2100, ada yang 2200 ya, macam-macam. Ini tergantung keinginannya, tergantung kebutuhan. Misalnya kalian mau bikin yang 12 Ah nih, berarti kalau misalnya kalian pakai yang ukuran 2000 mAh baterainya butuh 6 ya, 6 paralel. Ini kan kalau untuk 12 volt tuh 3 seri seperti ini. Nah, serinya ini 3-nya dikalikan 6, jadi ada 18 biji butuhnya. Nah, ini saya sediakan 9 biji karena cuman butuh 6 Ah ya. Jadi 6 Ah itu 12 volt 6 Ah itu 3 seri 3 paralel, jadi 6 ampere gitu. Oke, lanjut ke bahan selanjutnya. Ini ada plat nikel ya. Ini plat nikel saya pakai ukuran 0,15 mili dengan lebar 7 mili ya. Nah, ini murah, semeternya cuma 3.000-an di Tokopedia. Kenapa pakai plat nikel? Kenapa nggak seperti video sebelumnya tuh menggunakan tembaga? Karena kalau pakai plat nikel itu sambungannya lebih awet. Kenapa? Karena plat nikel yang asli ya 100% nikel itu anti karat pertama. Yang kedua, konduktivitasnya itu 100%.
ya. Walaupun emang lebih bagus tembaga sih kalau masalah konduktivitas, cuman untuk masalah baterai itu standar pabrikan menggunakan plat nikel. Selanjutnya ada BMS ya. Nah, ini BMS ini komponen yang penting apabila kalian ingin merakit baterai lithium, karena fungsi dari BMS ini itu untuk melindungi dari yang pertama overcharge ya. Jadi kalau misalnya baterai kalian sudah penuh, si BMS ini bakal memutuskan arus dari charger ke baterai ya. Jadi kalau nggak diputusin itu kan bisa meledak tuh. Kemudian ada juga fungsi discharge ya. Jadi si BMS ini dia bakal memutuskan arus keluaran apabila melebihi ampernya. Ini saya pakai yang 40 ampere. Jadi kalau lebih dari 40 ampere itu dia bakal cut off ya. Pelindungan ketiga juga yaitu anti konslet. Jadi kalau ada hubungan arus pendek dia bakal cut off ya tanpa sekring. Dan yang keempat itu dia bisa menyeimbangkan ya. Ada tipe BMS satu lagi yang bisa menyeimbangkan. Kalau yang ini sepertinya ini nggak bisa menyeimbangkan ya. Saya kurang paham ini. Tapi moga aja bisa. Jadi fungsi dari menyeimbangkan itu karena baterai lithium untuk dijadikan 12 volt itu butuh 3 biji. Nah, itu kan butuh 3 seri tuh, 1 2 3. Nah, terkadang itu ada salah satu seri yang tegangannya drop ya. Nah, fungsi BMS yang kelima ini untuk menyeimbangkan itu biar seri yang nggak drop itu mengisi seri yang drop ya, biar adil. Kalau nggak seperti itu nanti kayak aki ya, aki sepeda listrik itu kenapa cepet sekali soaknya, karena salah satu akinya itu suka nggak adil ya, yang lainnya masih bagus, yang satu malah drop sendiri, akhirnya lama kelamaan rusak semuanya. Kemudian ada holder baterai. Nah, ini saya pakai holder baterai untuk ukuran 18650 3x1 ya. Nah, ini opsional sih. Kalian boleh pakai, boleh tidak, tapi kalau saya sih lebih saranin make ya, biar hasilnya tuh lebih awet. Karena menggunakan holder baterai ini, baterai jadi lebih kokoh dan lebih rapih ya. Kemudian ada charger. Nah, ini tentunya komponen yang krusial sekali ya dalam baterai ya. Mau itu aki ataupun lithium pasti butuh charger. Nah, chargernya ini itu charger khusus lithium ya, karena tegangannya beda. Kalau charger aki itu dia tegangannya di 13,8 volt, sedangkan charger lithium itu di 12,6 ya fullnya. Jadi kalau misalnya kalian paksain ngecas baterai lithium pakai charger aki, itu bisa panas baterainya ya, atau bahkan hingga meledak ya. Itu kalau BMS-nya jelek. Ini harganya sekitar 50 ribuan ya. Nah, ini juga bisa kalian gunakan untuk CCTV, karena emang si jacknya itu emang sama ya kayak buat CCTV seperti ini. Oke, bahan-bahan sudah kita lengkapin. Sekarang tinggal kita rakit baterainya. Oke, let's check it out. Yang pertama-tama kita mulai dengan menyusun holder baterainya ya. Nah, karena ini konfigurasinya 3x3 ya, karena kita butuhnya 6 ampere, jadi ya 9 di bawah dan 9 di atas ya, karena total baterainya ada 9. Oke, seperti ini kita jadikan 2. Oke, nah jadi awas ya jangan sampai kebalik. Jadi sisi yang nggak ada penahannya itu harus ada di satu sisi sini. Jadi nggak boleh kalau misalnya yang sebelah sini semuanya nggak ada penahannya, salah satu ada yang ada penahannya ya. Nah, yang sisi ada penahannya itu di sebelah sini ya. Jadi nggak boleh sampai ketukar. Kalau ketukar ya baterai nggak bisa masuk ya, percuma. Nah, selanjutnya kita cek tegangan baterainya ya. Jadi jangan sampai ada baterai yang tegangannya kurang dari 3,7 volt. Nah, ini bagus 3,9. Ini juga bagus 3,9. Oh ya, ini kalau misalnya semuanya 3,9 kemudian ada salah satu yang 4,2 atau salah satu yang cuma 3,7 ya, itu yang satu itu harus dicas ya sampai tegangannya setara dengan yang lainnya. Soalnya kalau misalnya nggak setara itu bisa nggak seimbang ya antara selnya, karena kita kan akan ngerakit 3 sel. Ini kayak ini nih 4,1, ini harus dipakai dulu nih sampai tegangannya turun jadi 3,9 atau 4.00 ya, seperti yang lainnya.
Nah ini juga nih 3,7, ini harus dicas sampai tegangannya 4.00 ya, seperti yang lainnya. Oke, berarti baterai 2 ini harus dicas ya. Yang satu harus dipakai sampai 4.00, yang satu harus dicas sampai 4.00. Jadi harus seimbang semuanya. Eventually. Oke, setelah ini pengecekan baterai, selanjutnya adalah menyolder ujung kutub-kutub baterai ya, ujung negatif dan positifnya. Gunakan solder dan timah. Nah, buat para pemula ini sangat-sangat susah ya. Susahnya itu nempelin timahnya ke kutub baterainya ya. Sebenarnya ada trik ya, ada triknya. Yang pertama itu kutub baterainya harus diamplas dulu ya. Ini sudah saya gosok. Jadi gunanya diamplas itu biar ada kasar-kasarnya gitu ya. Atau kalau misalnya kalian dapat baterai copotan, itu sebaiknya ininya plat nikelnya itu jangan dipotong ya. Jadi dipotong sedikit aja kotak. Nah itu kita nyoldernya di plat nikelnya. Nah, atau kalau nggak ada plat nikelnya seperti ini ya caranya. Jadi timahnya itu harus ditempelin di sini ya. Baru kita tempelkan soldernya. Jadi kita panaskan dulu permukaannya, baru timahnya disambungin di sini ya, disatuin di permukaannya. Jadi jangan manasin timah di atas di ini ya, di soldernya ya, tapi dipanasin di permukaannya biar si ininya flux dari timahnya itu nempel ke permukaannya. Nah seperti ini. Nah kalau udah kayak gini, ini udah kuat ya. Ini dicongkel pun kuat. Ini bisa lebih kuat daripada las titik. Untuk negatifnya juga sama seperti itu ya. Jadi jangan panasin timah di soldernya, tapi panasin di permukaannya seperti ini. Ini aja kecil sedikit ya. Sedikit aja ini udah kuat. Dan ini dilakuin ke semua baterai ya, sebelum kita susun ke holdernya. Oke, setelah semuanya tersolder ya, nah ini kita urutin ya. Jadi ini karena kapasitas masing-masing itu berbeda, walaupun sama-sama 2000 mAh, biar seimbang ya, itu kita jadikan, kita kawinkan ya, kita paralelkan yang paling besar dengan yang paling kecil. Nah ini paling kecil tuh 2020 berapa gitu, paling besarnya 2262. Nah ini diparalel ya, seperti ini. Kemudian yang paling besar ada lagi nih 2100 dengan paling kecil 2034. Nah, paralel lagi, tapi ada di sini paralelnya. Jadi ini kayak gini ya, paralelnya ke kiri ya, menyamping, menyirinya tuh ke sana ya. Vertikal itu seri, paralel itu menyamping ya. Nah, lagi paling besar pada paling kecil. Oke, kebalik. Ini harus seperti ini. Untuk ininya bebas nih ya, kita ambil aja yang ini atau taruh sini deh biar pas ungu-ungu. Oke, jadi seperti ini ya, paralel, plus ketemu plus ketemu plus, ini min plus plus plus. Nah serinya itu begini, dari sini ke sini ke sini kayak gini. Oke, kita tutup dulu. Nah kalau sudah seperti ini tinggal dipasang nikelnya ya. Nah ini masa nikelnya seperti ini ya, yang paralel panjang. Nah terus ini dikasih jarak segini ya misalnya. Nah, ini buat nanti
solder ke BMS ya, kan nanti BMS-nya ada di sini. Nah, ini cara menyolder plat nikel ke baterai itu lebih mudah ya daripada menyolderkan timah ke baterainya. Itu pertama-tama kita solder dulu bagian atasnya. Bagian atas sudah, sekalian tinggal bagian bawahnya. Jadi bagian bawah sini yang nanti bakal bertemu dengan kutubnya ya. Sedangkan bagian atas ini hanya berfungsi untuk memanaskan biar bisa sampai panas bawahnya. Ya, biar makin panas lah gitu. Seperti ini. Nah, nyet saja. Kalau sudah seperti ini, kuat ya. Nah, ini saya zoom dulu. Nah, ini baterai yang ini ditarik-tarik gak masalah, tuh malah ketarik semuanya. Untuk selanjutnya, itu tinggal solder bagian atasnya aja ya. Nah, mau solder bagian bawahnya juga lebih baik, tapi itu memakan waktu ya. Oke guys, untuk penyambungan paralelnya seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal dihubungkan aja yang serinya ya, dari sini ke sini, kemudian sebaliknya dari sini ke sini. Oke, jadi seperti ini ya sambungan serinya. Ini kita anggap 1 2 3 ya. 1 2 3. 1 dengan 2 disambungin, 2 dengan 3 enggak ya. Yang sebaliknya 2 dengan 3 disambungin, 1 dengan 2 enggak ya. Simpel ya. Tahap selanjutnya adalah pemasangan BMS-nya ya. Nah, ini dia BMS-nya. Ini adalah BMS 12 volt simple, nggak perlu kabel-kabelan ya. Nah, jadi ini kan kutub negatif ya, negatif total, dihubungkan ke yang 0 volt. Sebaliknya, nah ini positif dari sel yang pertama itu dihubungkan ke 4,2 volt. Kan di seri tuh ke belakang sini. Nah, ini dihubungkan ini ke 8,4 volt ya. Jadi 0 4,2 balik lagi sini jadi 8,4. Nah, ke sini jadi 12,6 dihubungkan ke port yang sebelah sini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya BMS ini sebaiknya dikasih kardus ya di belakangnya, biar bisa nempel secara kokoh di baterainya ya. Kalau nggak dikasih kardus, cuma dikasih lem doang, itu saya rasa kurang ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ada kardusnya. Baru kita sambungkan plat-plat nikel yang ini ya, yang 0 volt dulu ya. Setelah 0 volt baru 4,2, kemudian 8,4, dan yang terakhir 12,6 berurutan. Nah, ini pemasangan BMS nya udah selesai ya. Jadi kutub plus baterai itu dihubungkan ke 12,6, kemudian 8,4, 4,2, dan yang negatifnya itu dihubungkan ke 0 ya. Itu kalau pakai BMS yang seperti ini. Kalau pakai BMS yang berkabel ya, itu tinggal disesuaikan saja berdasarkan skema dari BMS nya ya. Biasanya seperti ini. Selanjutnya saya akan membalutinya dengan lakban putih. Nah, lakban putih ini berfungsi untuk mencegah baterai dari kotoran yang masuk ya, seperti lumpur, pasir, debu dan sebagainya. Juga kenapa harus terbuat dari kertas? Karena
baterai ini akan panas ketika dipakai untuk ampere yang tinggi ya. Kalau menggunakan lakban yang plastik itu akan meleleh. Oleh karena itu gunakanlah lakban kertas ya, atau masking tape. Oke, nah untuk masking tape-nya sudah selesai, dan saya akan membaluti lagi dengan lakban luar ya. Nah ini juga berfungsi untuk casing luar juga. Jadi gunanya si lakban luar ini dia biar lakban putihnya itu nggak mudah copot ya, karena lakban putih itu karena terbuat dari kertas itu daya tempelnya kurang bagus ya, makanya harus ditahan pakai lakban yang luarnya. Ini pakai lakban warna abu-abu. Nah ini sebenarnya seperti ini aja udah jadi ya, ini udah termasuk casing luar juga. Cuman untuk lebih amannya lagi ya, biar terhindar dari resiko benturan, saya akan melapisinya dengan fiber ya. Tapi sebelum saya memasang casing luarnya, saya akan menghubungkannya dengan kabel ya. Nah ini saya pakai kabel Makita ya, yang high quality. Ini panjangnya 15 cm. Nah ini jangan lupa ya, di ujung kabelnya itu harus dikasih selotip ya, biar nggak short ya. Bahaya nih kalau short. Walaupun BMS itu ada fitur auto cut off nya ya kalau misalnya terjadi short atau konslet, tapi kalau misalnya kita sengajain itu bisa menimbulkan api ya. Nah ini cara nyambunginnya cukup disolder saja ke sini ya, pin BMS. Di sini ada tulisannya min plus, yang min itu hitam, plus itu merah. Oke, pemasangan kabelnya sudah selesai ya. Nah ini udah kokoh. Nah, pastikan solderannya itu meleleh sempurna ya, seperti ini. Ini saya pakai solder yang 200 watt. Kalian juga bisa menggunakan solder yang 80 watt ya, untuk melahirkan hasil yang seperti ini. Semakin panas semakin awet ya. Selanjutnya saya akan memasangkan casing luarnya ya. Nah untuk casing luarnya saya menggunakan bahan fiber, nah, plastik keras ya, HDPE seperti ini. Ini lebih bagus daripada plastik string ya, soalnya kalau plastik string itu dia tipis ya, sedangkan ini itu tebal ya, jadi lebih tahan banting ya ketimbang plastik string yang mudah robek itu. Nah, untuk plastik fiber ini bisa kalian dapatkan di toko bangunan sekitar kalian ya. Ini semeternya itu berapa ya kalau nggak salah, 30.000. Nah itu lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, 30.000. Ini saya potong jadi 4 biji ya, ada 6 karena ini kubus 6 sisi ya, 1 2 3 4 5 6. Oke guys, ini baterai sudah jadi. Sekarang saya akan memasangkan konektornya ya. Nah ini adalah konektor atau soket yang biasanya dijual di toko-toko spare part mobil ya. Jadi kegunaan konektor ini nih biar dihubungkan ke beban itu gampang ya, atau ke chargernya. Jadi pastikan jangan sampai kebalik ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, dan juga ini alangkah lebih baiknya salah satu kabel itu ada yang dipendekin. Misalnya ini merah ya, yang merah itu saya pendekin, dan yang hitam itu lebih panjang. Nah yang di sini juga sama, kalau yang di konektornya itu merahnya dipendekin, berarti di baterainya merahnya dipanjangin, hitamnya dipendekin. Kegunaannya buat apa? Untuk mencegah konslet ya, karena masih ada jarak beberapa senti begitu. Nah ini panjangnya beda berapa senti nih, 2 senti ya, berarti kita potong yang warna hitamnya juga 2 senti.
Nah, ini cara ngelintirnya yang bagus itu seperti ini ya. Jadi bukan begini terus dibelintir-belintir, bukan, tapi sambil tiduran seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kuat ya. Nah, biar lebih kuat lagi akan saya kasih timah. Sebelum disolder, ini saya lupa harusnya dikasih ini dulu ya. Ini selotip bakar, selongsong bakar ya, biar hasilnya tuh lebih rapih ya. Nah, ini ngasih temanya juga ini ada triknya ya. Jadi tanpa menggunakan solder nih ya. Sebenarnya ini bagus juga kalau pakai solder, tapi ini trik aja ya untuk menghemat listrik ya. Jadi timahnya digulung-gulung di kabelnya. Nah, setelah tergulung kayak gini, ini tinggal dibakar aja pakai korek ya. Nah, hati-hati bakarnya jangan sampai kena kabel yang sebelahnya. Nah, dengan dibakar pakai korek, timahnya itu meleleh ya, dan melelehnya tuh langsung ke tembaganya, langsung ke kabelnya. Nah, dengan cara seperti ini timahnya jadi lebih merata ya, dan juga hemat listrik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lapisi dengan ini ya, solusi bahan listrik. Nah, walaupun sudah pakai selongsong bakar, tapi selongsong bakar ini sifatnya tuh untuk perapih aja ya. Nah, jadi tetap aja harus pakai solusi ban. Negatif sudah, sekarang tinggal menyambungkan kabel positifnya. Caranya sama seperti kabel negatif tadi ya. Jadi di pelintirnya itu bukan ke atas tapi menyamping ya. Oke, seperti ini nih, udah jadi ya. Ini baterai sudah dihubungkan ke konektor ya. Nah, ini tapi ini selongsong bakarnya malah gak nutupin sini ya, karena kekecilan ya. Jadi ya udah deh, begini aja nggak apa-apa. Ini udah lebih bagus ya. Jadi kalau motong kabel itu, terutama untuk baterai ya, itu jangan potong di sini semua ya. Misalnya ini merahnya di sini, hitamnya di sini, tapi sebaiknya hitamnya di sebelah sini, merah sebelah sini, untuk menghindari dari risiko konslet ya. Oke, sekarang saya akan merakit konektor untuk ke chargernya ya. Nah, ini kan chargernya tuh menggunakan konektor DC ya, seperti ini, mirip CCTV. Nah, biar bisa ngecas ke baterai yang pakai konektor ini, maka dihubungkan dulu ke konektor female-nya yang seperti ini ya. Ya, nantinya si konektor female ini akan dihubungkan lagi ke soket ya, soket pasangannya yang ini ya, pasangannya baterai. Sebelum dikasih konektor, ini baiknya dicek dulu ya, yang positif sebelah mana ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa konslet nanti saat dicas, boro-boro ngisi, Anda malah rusak ya. Nah, ini pertama-tama chargernya colokkan dulu ke sumber listrik ya. Lalu ini setel voltmeter ke DC 20 ya. Nah, ini kita ukur pin mana yang positif. Berarti yang positif itu sebelah sini, negatif sebelah sini. Ya, seperti CCTV ya. Positif itu ada di dalamnya dan negatif itu di lingkar luarnya. Ya. Oke. Nah, berarti masang konektor ke sininya itu yang positif atau yang kepala yang gede nih ya. Ini kan yang di baterai itu soketnya yang paling besar itu positif ya. Nah, ini kabel positif. Ini walaupun hitam tapi tetap positif ya. Ini kenapa saya nggak ganti? Karena emang nggak bisa diganti ya kalau yang female yang seperti ini. Kalau yang male yang seperti ini bisa ditukar ya antar pinnya tuh. Kalau ini susah. Jadi nggak apa-apa. Yang penting hitam itu kita udah tahu positif, berarti hubungin ke sini. Nah, yang kuningnya hubungin ke negatifnya. Juga menggunakan selongsong bakar ya, biar sekali lagi untuk merapikan kabelnya biar kelihatan lebih keren dan lebih rapi ya.
Oke guys, ini dia konektornya sudah jadi ya. Nah, ini saya kasih lem bakar juga, biar nggak gampang copot ya kabelnya kalau misalnya kena goyang atau ketarik gitu ya. Juga di baterainya juga saya kasih lem bakar juga ya. Ya tujuannya sama sih, biar kalau kegoyang-goyangan tuh kabelnya nggak mudah copot ya. Nah, untuk membuktikan ini berhasil atau enggaknya, ini kita tes dulu ya dengan cara kita cas baterai ini menggunakan charger. Oke, kita colokkan dulu chargernya. Nah, ini nyala ya chargernya, warna hijau, artinya belum terkonek ke baterai ya, atau baterai sudah penuh. Sekarang tinggal kita hubungin baterai dengan konektor chargernya. Oke, lalu kita sambungkan ke charger. Oke, lampunya berubah warna merah guys. Lihat di sini, tuh, lampunya warna merah ya, redup. Tuh, ya, ini artinya baterainya sedang mengisi ya, charger sedang mengisi baterai. Artinya sambungan sudah selesai dan baterai berfungsi normal. Oke guys, sekian video tutorial cara membuat baterai lithium pack 12 volt. Nah, apabila kalian ingin membuatnya juga, bahan-bahannya udah saya sertain di deskripsi ya. Itu udah saya sertain baterai, holder, BMS, dan juga link pembelian kabel Makita ya. Makita yang AWG besar ya. Kenapa saya lebih sarankan pakai kabel merek Makita? Ya, karena kabel Makita itu pengalaman saya itu nggak pernah jelek ya. Pakai kabel Makita itu bagus sekali dan itu awet. Jadi sebenarnya kalian juga bisa pakai kabel merek lain seperti Eterna ataupun yang lainnya. Yang penting serabutnya itu tebal ya. Nah, kenapa harus pakai serabut yang tebal? Karena apabila kalian ingin menggunakan baterai ini, baterai lithium pack ini untuk beban yang kontinu dan besar seperti untuk sepeda listrik ataupun untuk PLTS ya, itu kalian harus pakai kabel yang tembaganya besar biar kabel itu tidak mudah panas ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai kabel yang tembaganya kecil, yang murahan ya, itu tembaganya bisa mudah panas dan juga terbakar ya. Jadi kan banyak tuh kasus-kasus rumah kebakaran gara-gara konsleting listrik. Itu karena menggunakan kabel dengan serabut yang tipis. Tapi kalau kalian menggunakan kabel dengan serabut yang berkualitas, yang tebal, itu insya Allah nggak ada kata-kata kebakaran, panas, dan sebagainya ya. Ya, sekian videonya, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang suka dengan channel seperti ini ataupun yang sejenisnya, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini untuk sama-sama dukung channel ini agar menjadi lebih baik lagi. Oke? Saya Muhammad Edik Hidayatullah, pamit undur diri dan see you in the next video. With